Tafsir Jalalain, Surah An-Nisa, ayat 1-35, hukum sosial, keluarga, dan keadilan dalam Islam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa, surah para wanita, membuka lembaran besar tentang kasih sayang Allah dalam mengatur kehidupan manusia. Bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar sesama, antara suami dan istri, anak dan orang tua, masyarakat dan pemimpinnya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Tafsir Jalalain, Allah menyeru seluruh manusia, bukan hanya kaum mukmin, agar bertakwa kepadanya. Sebab, kita semua berasal dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan dari dirinya diciptakan pasangannya, Hawa. Pesan lembutnya, jangan saling menzalimi, karena kita semua bersaudara dari satu asal. Maka setiap bentuk permusuhan, rasisme, atau kesombongan atas suku dan darah adalah pengingkaran terhadap hakikat penciptaan. Nilai dakwah Islam mengajarkan kemanusiaan universal. Takwa menjadi dasar persaudaraan, bukan garis keturunan. Allah memerintahkan agar harta anak yatim dijaga, tidak dicampur dengan harta sendiri, dan diberikan ketika mereka dewasa. Tafsir Jalalain, harta yatim adalah amanah. Barang siapa memakannya dengan zalim, sungguh ia menelan api ke dalam perutnya. Ayat 10. Islam menanamkan kesadaran sosial bahwa kelemahan seseorang bukanlah kesempatan untuk mengambil untung, tetapi ujian kejujuran dan kasih sayang. Nilai dakwah masyarakat yang adil dimulai dari kepekaan terhadap yang lemah. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Tafsir Jalalain, poligami dibolehkan bukan untuk hawa nafsu, tetapi sebagai tanggung jawab sosial, terutama ketika banyak wanita terlantar pasca perang. Namun syaratnya berat. Keadilan, jika tidak mampu adil, cukup satu, karena keadilan adalah nyawa pernikahan. Kemudian Allah menjelaskan hukum warisan, agar tidak ada ketidakadilan antar keluarga. Setiap bagian telah ditetapkan dengan hikmah dan keadilan ilahi, agar tidak ada perebutan dan kebencian di antara ahli waris. Nilai dakwah Islam menjaga keseimbangan antara kasih, tanggung jawab, dan keadilan dalam keluarga, dan bergaulah dengan mereka, istri-istrimu, dengan cara yang baik. Tafsir Jalalain, ayat ini menolak adat jahiliyah yang menindas wanita. Allah memerintahkan agar suami memperlakukan istri dengan ihsan kebaikan, sabar terhadap kekurangan mereka, dan menjaga kehormatan bersama. Jika bercerai pun harus dengan adab dan kebaikan, bukan dendam. Nilai dakwah rumah tangga yang diridhoi Allah dibangun di atas kelembutan dan akhlak, bukan kekuasaan. Allah melarang iri terhadap karunia yang Allah berikan kepada sebagian orang lebih dari yang lain. Kemudian ditutup dengan ayat yang agung tentang perdamaian suami istri. Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya suami istri, maka kirimlah seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri. Jika keduanya bermaksud mendamaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada mereka. Tafsir Jalalain, Islam menolak perceraian yang tergesa dan mendahulukan islah perdamaian dengan hati yang ikhlas. Sebab, rumah tangga bukan hanya milik dua jiwa, tetapi bagian dari bangunan masyarakat yang besar. Nilai dakwah, setiap rumah tangga yang damai adalah cahaya kecil yang menerangi dunia. Surah An-Nisa 1-35 mengajarkan bahwa keadilan dan kasih sayang adalah dua sayap kehidupan Islami. Masyarakat yang ingin dirahmati Allah harus dimulai dari keluarga yang adil, lembut, dan penuh takwa. Sesungguhnya, Allah tidak akan menzalimi walau sebesar zarah. Dan jika ada amal baik, Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala besar. Tafsir Jalalain,
Surah An-Nisa ayat 36-65, hak sosial, keadilan, dan ujian kemunafikan. Ayat 36, hak-hak sosial dan ihsan kepada sesama, sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Quran Surah An-Nisa 36, Tafsir Jalalain. Ayat ini menghimpun seluruh adab sosial dalam Islam. Setelah perintah tauhid, Allah memerintahkan ihsan, kebaikan yang mendalam kepada sesama. Hak sosial dimulai dari keluarga, lalu meluas ke masyarakat, tanpa memandang suku atau status. Nilai dakwah, tauhid sejati tidak hanya di lidah, tetapi juga tercermin dalam kelembutan dan kasih terhadap manusia. Ayat 37-42, kecaman terhadap sifat kikir dan ria. Allah mencela orang yang kikir, sombong dan beramal hanya untuk dilihat manusia. Tafsir Jalalain. Sifat ria pamer menghancurkan nilai amal. Orang munafik memberi bukan karena Allah, tapi demi pujian. Mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, sehingga amalnya bagaikan tanah gersang yang disiram hujan deras, lalu hilang debunya. Nilai dakwah, keadilan sosial lahir dari hati yang ikhlas, bukan dari pencitraan. Ayat 43, adab salat dan kebersihan ruhani. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Quran Surah An-Nisa 43, Tafsir Jalalain. Ayat ini turun sebelum khamr diharamkan secara total. Maknanya luas. Jangan mendekati ibadah ketika hati lalai atau akal gelap, karena salat adalah pertemuan dengan Allah yang menuntut kesadaran dan kesucian. Nilai dakwah, salat bukan sekadar gerakan, tetapi kesadaran suci untuk hadir di hadapan Tuhan. Ayat 44-55, tentang ahlul kitab dan penyelewengan ilmu. Allah menyinggung sebagian ahli kitab yang memutarbalikkan wahyu dan menolak kebenaran Rasulullah. Mereka mengetahui kebenaran, tapi menyembunyikannya demi kepentingan dunia. Tafsir Jalalain. Ilmu tanpa keikhlasan melahirkan kesesatan. Sebaliknya, orang yang beriman dan menegakkan keadilan akan diberi nur cahaya yang membimbing langkah mereka. Nilai dakwah, ilmu harus membawa kepada tunduknya hati, bukan kesombongan intelektual. Ayat 58-59, amanah dan kepemimpinan yang adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Quran Surah An-Nisa 58, Tafsir Jalalain. Ayat ini turun untuk menegakkan prinsip amanah dan keadilan universal. Amanah mencakup semua hal, kekuasaan, jabatan, harta dan ilmu. Kemudian Allah berfirman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Quran Surah An-Nisa 59. Maknanya, kepemimpinan dalam Islam adalah pelayanan, bukan kebanggaan. Taat kepada pemimpin hanya selama ia menegakkan kebenaran dan keadilan. Nilai dakwah, kepemimpinan adalah amanah berat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ayat 60-65, ujian iman dan sikap terhadap munafik. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, namun mereka hendak berhukum kepada tagut? Quran Surah An-Nisa 60, Tafsir Jalalain. Orang munafik mengaku beriman, tetapi ketika ada perselisihan, mereka tidak mau berhukum dengan wahyu Allah. Mereka lebih memilih hukum yang menguntungkan hawa nafsu mereka. Padahal Allah menegaskan, tidak, demi Tuhanmu. Mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Quran Surah An-Nisa 65. Ayat ini adalah tolak ukur keimanan sejati. Iman bukan hanya pengakuan, tapi ketaatan penuh kepada hukum Allah dan ridha terhadap keputusan Rasul. Nilai dakwah, seorang mukmin sejati akan pasrah dan tenang
ketika hukum Allah ditegakkan, sebab disitulah letak ketentraman iman. Bagian kedua dari surah An-Nisa ini menggambarkan masyarakat Islam ideal, tunduk kepada Allah dalam ibadah, adil dalam sosial, lembut dalam keluarga, dan jujur dalam kepemimpinan. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Quran Surah An-Nisa 105. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang dunia Islam, sejarah hidup orang-orang soleh dan kisah-kisah yang syarat akan hikmah dan kebijaksanaan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.